wah, perasaan saya antara sadar dan tidak sadar. Saya melihat tapi tubuh saya itu seperti dikendalikan. Kami kerepotan karena menyangkut tubuh Kang Indo besar ya. Saya dan Kang Giri sampai sendal kami istilahnya coplok ya. Jadi tempat kali ini masih di tempat yang membuat kami penasaran, yaitu Kampung Angker, di mana banyak kejadian-kejadian sampai menjadi sebuah berita yang viral di kampung tersebut. Di konten kami sebelumnya tentang kejadian seorang anak kecil ya diduga diculik oleh makhluk halus, dan kejadian sebelumnya yang mengenai rumah kosong yang angker yang di kampung tersebut. Akhirnya membuat kami membuat konten lagi di kampung tersebut karena merasa kenapa dengan kampung ini begitu banyak kejadian yang berbau-bau hal mistis. Banyak warga yang masih informasi ke kita, masih banyak tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang masih lumayan angker, dan kita semalam sama tim turun ke sana untuk mengeksplor lokasi tersebut. Jujur Lur, kampung ini tuh sebenarnya satu sisi dikatakan terpencil, bisa juga karena dari jalan raya ke kampung tersebut itu hanya ada sebuah jalan yang hanya bisa dilewati oleh jalan kaki. Mobil dan motor bisa masuk ke kampung itu, aksesnya agak jauh, sekitar 5 kilo, melingkar melewati kampung lainnya. Ketika ke sana, kami mendapatkan info bahwa di sana terdapat rumah yang angker di seberang sungai. Kita akhirnya menuju ke lokasi tempat rumah angker tersebut. Nah, tempatnya itu menuruni turunan ya, tangga gitu. Ada lumayan, tangganya banyak gitu, dan lumayan cukup curam serta melintasi jembatan. Di kanannya itu dipenuhi oleh pepohonan yang lebat dan besar, dan kemungkinan berusia sudah ratusan tahun. Dan konon di sepanjang perjalanan ini banyak cerita mistis menurut warga. Ada sosok yang seperti ular besar yang sering warga temui ketika melewati jalan tersebut. Dan di sungai tersebut konon katanya di sebuah batu suka ada sosok tinggi besar yang duduk di batu tersebut. Jalannya juga terjal, lumayan, disebutnya sama warga itu tangga 1000. Kita melewati jembatan yang disebut, kalau di Sukabumi ini disebut itu Rawayan. Kelihatan dari jauh juga itu jembatan itu, kelihatan seram juga gitu kan. Udah sampai kita berjalan di lokasi situ, lumayan auranya cukup besar juga gitu kan. Oh itu. Buat saya pribadi ketika melewati jembatan tersebut, aura merinding sudah mulai terasa ya, karena memang jembatan ini sangat mendukung untuk suasana seram semakin menjadi-jadi ya, karena lampu yang pencahayaan yang kurang, disertai juga jembatan ini sangat kecil Lur, hanya mungkin cukup 1 orang ya, dan jembatan ini sudah berusia puluhan tahun ya, udah lama. Udah sampai kita ke wilayah situ, sampai lewat jembatan, kita ditunjukin rumah kosong
yang katanya di situ setiap orang yang nempatin tempat itu nggak ada yang betah katanya, karena banyak penampakan katanya. Emang di situ lokasinya di depan ada air juga, pancuran gitu kayak gitu seperti itu. Terus kita dilihat ke belakangnya situ berseberangan bersebelahan gitu kan sama jembatan, bukan jembatan, sungai gitu, sungai yang gede itu. Nah, kita masuk coba ke dalam rumah itu lumayan agak ada auranya lumayan gitu kan. Ke belakangnya juga kita lihat ke belakang banyak pohon-pohon yang tinggi juga gitu kan. Karena di rumah tersebut saya dan tim tidak merasakan energi yang terlalu kuat, akhirnya kami dan tim mencari lagi spot lainnya. Sampai akhirnya oleh Bu Santi kami dibawa ke sebuah daerah aliran sungai. Di situ bernama Leuwi Tengah ya. Konon di Leuwi Tengah ini menurut Teh Santi merupakan perlewatan macan Pajajaran katanya. Menurut pengakuan warga dan Teh Santi, memang di atasnya ada makam keramat sehingga daerah tersebut yang disakralkan oleh warga setempat. Namun kejadian lain yang menyertai keangkeran daerah aliran sungai tersebut ya Leuwi Tengah ini adanya peristiwa seseorang yang meninggal karena terjatuh ke sungai tersebut setelah dia sabung ayam. Sampai di tempat kedua itu tiba-tiba saya udah pusing gitu. Di sana ada lumayan cukup energi lah gitu yang berpusat. Nah, kemudian setelah berjalan-jalan di sana saya melihat sosok gitu di atas sebuah tembok ya, ada sebuah sosok yang waktu itu saya pengen menghampiri sosok tersebut. Nah, waktu saya menghampiri sosok tersebut tiba-tiba aja saya kayak ngerasa aneh gitu, kayak rasanya lemas gitu, dari sana kan udah pusing gitu. Nah, itu dikelilingi banyaknya oleh pohon bambu dan kebun dukuh ya, dan sangat rimbun sekali. Di ujung dekat pohon bambu itu ada sebuah seperti sumur, tapi ketika dilihat ternyata penampungan air, bak penampungan air. Kang Ido berinisiatif melihat-lihat ke lokasi tersebut, didampingi oleh Kang Giri dan Bu Santi. Saya dan Kang Eman sedang mengecek kondisi baterai kamera ya, persiapan untuk merekam. Tiba-tiba Bu Santi dan Kang Giri berteriak memanggil-manggil saya dan teman-teman untuk membantu mereka. Setelah dilihat kenapa, ternyata Kang Ido mengalami kerasukan, Lur. Saya agak kerepotan membantunya karena Kang Ido posisi kerasukannya berada di tebing jurang, sehingga saya dan Kang Giri menyuruh Bu Santi untuk turun dan menyeret Kang Ido ke area yang lebih rata ya. sebenarnya waktu itu saya sadar, cuman saya waktu itu seperti dikendalikan aja gitu, seperti ada yang masuk ke tubuh saya gitu dan dikendalikan, entahlah saya kesurupan atau apa gitu. Sampai saya waktu itu perasaan saya antara sadar dan tidak sadar. Saya melihat tapi tubuh saya itu seperti dikendalikan.
kami kerepotan karena menyangkut tubuh Kang Ido besar ya, saya dan Kang Giri sampai sendal kami istilahnya coplok ya. Kami berusaha untuk menyadarkan Kang Ido. Akhirnya setelah jerih payah kami menyadarkan Kang Ido akhirnya sadar. Dan ketika kami tanya ke Kang Ido kenapa dia mengalami kerasukan, katanya dari tadi dia melihat ada sosok di sekitar sumur tersebut ya. Alhamdulillah kita bisa netralisir Kang Ido dengan kembali seperti semula. Sampai akhirnya waktu saya melihat videonya, wah saya seperti itu. Tapi memang berbeda ya dari hal-hal biasanya yang saya kesurupan itu. Emang loss banget parah, emang saya kadang nggak sadar sama sekali. Tapi waktu semalam saya agak lumayan sedikit sadar gitu, saya agak melihat gitu. Berbeda di tempat selain tempat itu gitu. Di tempat-tempat sebelumnya kan kalau saya kesurupan itu wah kacau gitu. Nah, di samping itu juga kita sebelumnya kan udah sempat berkunjung ke kampung itu waktu ada rumah angker ya. Waktu di rumah angker juga waktu itu Kang Dandi kan kesurupannya, waduh minta ampun, sampai Kang Manan sama Kang Yan aja agak lumayan susah untuk nahannya gitu. Nah, dari begitu banyak cerita dan kejadian yang kami alami sendiri, saya menyimpulkan kenapa masyarakat di kampung tersebut sangat kental dengan nuansa mistis. Yang pertama ya tadi, secara geografi kondisi pekampungnya ini mempunyai pepohonan yang sudah berusia puluhan tahun, mungkin ada yang ratusan tahun. Dan di situ juga tadi ya seperti terisolir karena akses dari jalan raya ke kampung tersebut untuk dicapai oleh mobil sekitar 5 kilo karena harus memutar jalannya. Dan di sana juga ada sebuah sungai Cicati, di mana sungai Cicati ini dari histori pada masa zaman penjajahan Belanda, ada di konten kami itu dijelaskan sungai Cicati ini menjadi di zaman Belanda sendiri menjadi tempat pembuangan mayat-mayat tentara ataupun warga negara Indonesia yang pada saat itu berjuang melawan penjajahan. Begitulah Lur pengalaman kami Tidur Misteri kemarin melakukan penelusuran malam di kampung angker tersebut. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat Lur semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Lur channel Tidur Misteri supaya channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Di atas ada yang manggil kayak nyerupain Agus Padida. Nah, tapi bukan, gedadahin kayak naik sini terus nenek-nenek di pinggir kuburannya kayak naik sini gitu. Ya kan dulu juga emang ada sih tetangga yang meninggal, gak disebutinnya namanya, Binti Pulan. Siang jam 9 pagi tetangga lewat sana atas kan, berarti kan lewatan daerah ini ya. Tadi ada pohon manggu, menyerupai, langsung merinding ya. Menyerupai almarhum yang sudah meninggal itu. Dia cuma tersenyum, ngelambain tangan, paginya langsung sakit. Itu yang adu ayam. Terapung ya. Terapung itu yang adu ayam. Makanya ini pembatas kebun pohon awi. Pembatas.